bekerja dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia. Proses ini melibatkan pergerakan elektron dari satu material ke material lainnya melalui sirkuit eksternal. Komponen dasar baterai adalah anoda, katoda, dan elektrolit. Dimulai pada pergantian abad ke-19, tepatnya tahun 1800, diperkenalkan baterai praktis pertama tumpukan Volta yang dikembangkan oleh Alessandro Volta. Inovasi ini merupakan serangkaian eksperimen dan penemuan kelistrikan yang berlangsung selama berabad-abad. Tumpukan Volta ini terdiri dari cakram tembaga dan seng yang dipisahkan dengan kain yang direndam dalam air garam. Ini adalah baterai pertama yang dapat memberikan arus kecil namun stabil ke suatu sirkuit. Ciptaan ini dimasukkan untuk membantah teori Galvani tahun 1786 bahwa efek kejutan kakek kodok adalah salah. Secara fakta, efek ini muncul akibat logam tak sejenis dari pisau bedah Galvani. Setelah penemuan tumpukan Volta, para ilmuwan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan kepraktisan. Pada tahun 1836, John Frederick Daniel berhasil menciptakan Daniel Cell, yaitu baterai praktis pertama, dibuat dari tabung tembaga yang di dalamnya diisi cairan senyawa tembaga sulfat dan menampung tabung berbahan tembikar berisi cairan asam sulfat dan pelat seng. Modifikasi ini meningkatkan umur baterai dan stabilitas keluaran listrik. Pada tahun 1859, Gaston Plante menciptakan baterai timbal asam, yaitu baterai isi ulang pertama. Beliau bereksperimen dengan sistem gulungan baterai timbal asam, di mana sel-sel yang digunakannya adalah dua pelat timbal tipis dan dipisahkan oleh lembar-lembar karet. Pada tahun 1886, Carl Gaston mengembangkan sel Leclanche, yaitu baterai sel kering pertama dari seng karbon. Beliau menemukan cara membuat pasta elektrolit dari amonium klorida dan plaster Paris. Pada tahun 1899, Voltmar Jungner menciptakan baterai dengan elektrod alkalin pertama menggunakan nikel sebagai katoda dan kadmium sebagai anoda. Pada tahun 1957, baterai alkalin ditemukan oleh Lewis Urey. Beliau menemukan bahwa manganis dioksida dan solid zinc bekerja dengan baik ditambah dengan substansi basa sebagai elektrolit. Untuk memecahkan masalah baterai yang tidak bisa memberikan daya yang cukup, beliau mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan powder zinc. Saat ini terdapat banyak jenis baterai, salah satunya ialah baterai ion lithium yang merupakan baterai yang paling umum dan memiliki berbagai jenis. Jenis-jenis baterai tersebut adalah lithium iron phosphate atau LFP, lithium ion manganese oxide atau LMO, lithium calcium peroxide atau LiSa-O2, nikel cobalt aluminium atau NCA, lithium titanium oxide atau LTO, dan nikel manganese cobalt atau NMC. Diperkirakan bahwa LFP akan digunakan paling banyak di masa depan dan merupakan jenis baterai ion lithium yang paling unggul dalam aspek keselamatan, umur hidup, dan tenaga spesifik dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Saat ini bahkan banyak industri, khususnya industri otomotif, yang menggunakan baterai jenis ini. Perkembangan teknologi baterai di Indonesia dapat kita rasakan melalui beberapa contoh pemanfaatan dari teknologi baterai itu sendiri, misalnya dalam bidang pertanian. Robot pertanian dengan teknologi baterai dapat melakukan tugas-tugas seperti pemupukan dan pengendalian hama. Dengan teknologi baterai juga petani dapat menguasai kualitas dan kuantitas hasil panen secara real time. Misalnya dengan menggunakan drone, petani dapat menguasai dan mengontrol proses panen dari udara.